Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya damai sejahtera yang melebihi akal akan memenuhi hati dan pikiran kami pagi hari ini. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami menanggalkan segala pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami meletakkannya di bawah kaki Kristus. Kami butuh firman-Mu. We need your word this morning, God. Dan kami buka hati kami. Roh Kudus, Kau yang sudah ada di tengah kami. Bergeraklah, bekerjalah sebebas-bebasnya di tengah kami. Spirit of revelation, spirit of wisdom menguasai setiap hati dan pikiran kami. Supaya pagi hari ini kami semua boleh belajar firman-Mu ya Bapa. Dan kami diberikan hikmat pengertian yang benar. Untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Roh Kudus ambil alih pagi hari ini sementara pemberitaan firman-Mu dibagikan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus take over, ambil alih semuanya. Dan kami sangat membutuhkan Engkau. Urapi kami semua dan mampukan setiap hamba. Biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan kami semua yang mendengar kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. So glad to be here again. Saudara, saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa beberapa waktu lalu saya sempat keluar kota bersama dengan keluarga di tempat ini. Lalu kami bisa pulang dengan selamat dan kembali berkumpul dengan Anda. So glad to be here again, karena dimanapun tetap lebih enak di rumah sendiri. Amin, saudara. Pagi hari ini saya juga mau welcome untuk Bapak Darmo dan Ibu Siska. Bapak Darmo, welcome Ibu Siska. Dan beliau adalah kakak daripada Donald, saudara, keluarga kita. Yuk sekali lagi kasih big applause buat dia, saudara. Dan juga Grace, welcome back. Ya, sudah lama nggak ketemu, saudara. Dan selamat datang kembali. Dia nggak datang bukan karena apa, tapi harus kembali ke Surabaya. Dan dia hari ini bisa ada di tengah-tengah kita, saudara. Berapa banyak saudara yang bersuka cita kita bisa kumpul bersama dengan keluarga kita. Amin, saudara. Yuk kita siapkan hati kita. Ini adalah minggu kedua di mana tema bulan ini adalah at peace. Di mana kita percaya bahwa damai sejahtera yang melebihi akal akan memenuhi hati dan pikiran kita, saudara. Nah, ketika saya berdoa mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba saya mempersiapkannya sebenarnya dalam perjalanan, saudara. Kurang lebih ketika saya pulang dari Bandung, saudara, dalam perjalanan ke Palembang bersama dengan Bobby, lalu kami sharing firman Tuhan, kami sambil dalam perjalanan di tol, saya tiba-tiba ngomong sama dia, yuk kamu catat, lalu kita mulai sharing the word of God. Dan salah satu kata yang keluar dalam hati saya adalah kata tenang, saudara. Dan tiba-tiba Roh Kudus kasih kekuatan, nak, dalam tinggal tenang ada kekuatan baru. Berapa banyak saudara yang percaya dalam tinggal tenang akan ada kekuatan baru, saudara. Saudara, seringkali kita berasa bahwa tenang itu enggak kuat, harusnya sangar, teriak, sorak-sorai dan semuanya. Mungkin Anda berkata, kamu lihat ketika tembok Yeriko, mereka berteriak lalu runtuh dan sebagainya. Dan seringkali konotasinya tenang itu adalah lemah, tenang itu adalah biasa-biasa. Tenang itu ya so-so aja. Tapi saya mau beritahu buat Anda, Alkitab mengajarkan kita dalam tinggal tenang. Di situ ada kekuatan yang tidak terduga, saudara. Ada amin, saudara. Ada sebuah ilustrasi yang mau saya ceritakan sama Anda tentang air tenang yang menghanyutkan. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ada istilah yang mengatakan bagaikan air tenang tapi menghanyutkan, saudara. Nah itulah si doyok, saudara. Itu air tenang menghanyutkan, saudara. Nah, tenang-tenang, saudara, kecil-kecil tapi dia dapat istri yang besar, saudara. Jadi percayalah, saudara, itu air tenang yang menghanyutkan, saudara. Ada amin, saudara. Nah, saudara, seringkali kita mendengar istilah ini, air tenang tapi menghanyutkan. Nah, saudara, pantai
dengan ombak yang tenang memang sangat menggoda, saudara. Dan kita bisa tergoda untuk menceburkan diri kita bermain di pantai. Namun tanpa Anda sadari, Anda harus hati-hati, saudara. Jangan-jangan ombak yang tenang itu, tapi di dalamnya ada arus yang ganas, saudara. Dan bisa menyeret kita ke laut. Seperti dalam kejadian seperti di sebuah pantai namanya Panama City, Florida, saudara. Kurang lebih tahun 2017, saudara. 8 orang terseret arus ke tengah laut. Tapi beruntungnya saudara semuanya selamat setelah puluhan orang membentuk rantai manusia, membawa mereka kembali ke daratan. Kejadian ini bukan cuma terjadi di Panama, Florida City, saudara. Tetapi saudara di banyak tempat, mungkin kita pernah dengar tiba-tiba orang keseret ombak. Orang keseret tiba-tiba hilang, saudara, padahal saudara tidak terlalu ganas. Arusnya nggak terlalu besar, ombaknya nggak terlalu besar. Tapi tiba-tiba orang hilang. Saudara, ada banyak orang berkata fenomena ini adalah mistik. Tapi sebenarnya saudara, fenomena ini bukan mistik, tapi ini ada ilmiahnya dan bisa dijelaskan secara ilmiah, saudara. Namanya seringkali dikenal sebagai rip currents, saudara. Nah, apa itu rip currents? Rip currents itu adalah sebuah jalur aliran air sempit dengan luas kurang lebih 9 meter, saudara. Ciri-cirinya adalah arusnya terlihat sangat tenang, saudara. Padahal air di kanan kirinya itu ombaknya kencang, saudara. Jadi walaupun tenang, arus balik rip sini, saudara, rip current sini ke laut itu sangat cepat sekali, saudara. Bisa mencapai kurang lebih, saudara, 8 km per jam, saudara. Saya sengaja mencari artikel ini dan melajarinya karena saya mau kasih tahu sebuah dasar bahwa air yang tenang belum tentu itu aman-aman saja. Belum tentu kata tenang itu berarti kita nggak hebat, nggak dahsyat, nggak kuat. Jangan pernah berkata begitu karena Alkitab berkata dengan tinggal tenang di situ ada kekuatan yang luar biasa. Nah, sama current rips ini orang nggak menduga. Orang pikir ini cuman arus tenang kok, kita bisa main ke pantai. Tapi tanpa mereka sadari, arus ini begitu dahsyat sehingga sampai menyeret orang-orang. Nah, karena terlihat tenang, seolah-olah ombak itu aman. Hingga banyak wisatawan kemudian main di dalamnya. Mereka baru sadar ketika tiba-tiba terseret ke laut. Sebenarnya panjang current rips ini bisa mencapai 700 meter, saudara. Mereka yang terseret ini sulit untuk berenang ke tepi karena mereka terus ditarik dengan arus deras sehingga akhirnya kelelahan lalu tenggelam dan mati, saudara. Menurut Badan Kelautan Amerika Serikat NOAA, rip current itu menewaskan, saudara. Menurut survei dan dia berkata ada 150 orang setiap tahun di negara itu, yaitu di Florida. Nah, fenomena ini saudara membunuh lebih banyak orang per tahunnya ketimbang, dengar baik-baik, bencana badai, topan, tornado. Jadi satu sekalipun saudara, tetap fenomena rip currents adalah anomali alam yang lebih banyak makan korban per tiap tahun di Florida, Amerika Serikat, saudara. Dicatat Badan Penanggulangan ini dicatat kurang lebih tiap tahunnya ada 150 orang. Baik wisatawan mancanegara maupun lokal yang keseret arus ini lalu mengalami kematian, saudara, karena kelelahan dan akhirnya tenggelam. Nah, kalau dibandingkan dengan topan, badai, bahkan dengar baik-baik, tornado sekalipun, saudara, digabung sekaligus, tetap yang lebih banyak makan korban adalah fenomena rip current, saudara. Artinya apa? Artinya Anda harus mengerti bahwa satu hal, saudara, bahwa air yang tenang itu bisa menghanyutkan, saudara. Siapa bilang orang yang tenang-tenang aja itu nggak ada kekuatan? Keliru, saudara. Saya lihat kok banyak orang yang hidupnya tenang-tenang aja, nyantai, tapi dia hebat luar biasa. Justru kadang-kadang orang yang terlalu expose, orang yang terlalu pokoknya apa-apa dipamer semuanya, itu justru orang yang biasa-biasa. Justru kadang-kadang orang yang tenang, kalem-kalem, tiba-tiba menghanyutkan, saudara. Ada amin, saudara. Lihat Febri, saudara, kecil-kecil, tampangnya kayak anak kecil, anaknya 2, saudara. Saudara, saya perlu tahu bahwa itu yang saya sebut air tenang menghanyutkan, saudara. Ada amin, saudara.
Anda nggak pernah lihat orang kecil masih muda, tiba-tiba pengusaha hebat, pengusaha sukses, orang terkenal, orang pinter. Nggak pernah Anda tahu. So jangan pernah meremehkan hal-hal yang biasa, yang tenang, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi di dalamnya ada sesuatu kekuatan yang dahsyat, saudara. Menurut Badan Cuaca Amerika Serikat NWS, satu-satunya cara dia katakan untuk menyelamatkan diri dari rip currents adalah dengan tidak berenang melawan ombak. Tetapi dikatakan berenang itu percuma karena akan tertali kembali ke laut dan membuat kita lelah. Jadi Amerika Serikat, Badan Cuaca Amerika Serikat mengatakan lepas dari rip currents adalah tetap tenang, saudara. Katakan sama-sama, tetap tenang. Apa pelajaran yang berharga dari Pastor Robert hari ini kita bisa belajar, saudara? Sekarang baik-baik. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak rip currents yang mau menghancurkan keluarga kita, yang mau menghancurkan segala macam ekonomi, kerjaan, semuanya. Dan Anda malah geradak-geruduk, malah tambah hancur, tambah rusak. Kadang-kadang yang perlu Anda lakukan ketika kita kena masalah, entah itu masalah pribadi yang kita buat, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah ekonomi, dalam tinggal tenang, di situ ada kekuatan, saudara. Dari ilustrasi ini saya mengambil sebuah kesimpulan, Alkitab berkata benar, ketika kita mengalami badai apapun dalam hidup kita, somehow justru ketenanganlah yang akan membuat kita menang, saudara. Ketenanganlah akan membuat kita lepas dari rip currents apapun dari kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Justru kalau Anda melawan berenang, saudara, saudara akan terus keseret. Akhirnya saudara kecapean, harusnya Anda mati, saudara. Makanya dalam keadaan apapun seringkali Tuhan ngomong, udah jangan komplain, tenang aja. Semakin banyak kamu ngomong, semakin banyak kamu salah. Kamu lagi ada masalah, difitnah orang, diomongi orang, disalah mengerti orang. Lalu kamu ngomong terus, konferensi pers. Saya kasih tahu buat kamu, semakin banyak kamu ngomong, semakin kamu terseret. Tetapi Alkitab berkata, dalam tinggal tenang, di situ ada kekuatan, saudara. Dalam tinggal tenang, kamu bisa tetap mengalami damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia. Damai sejahteraku yang melebihi akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Hari ini saya nggak tahu apa yang Anda alami. Tapi kalau Anda sedang ada masalah keluarga, Anda sedang ada masalah ekonomi, Anda sedang ada masalah apapun, hal yang paling tepat yang Anda lakukan adalah tinggal tenang, saudara. Di situ ada kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin, saudara. Yuk kita belajar sama-sama lebih dalam. What is definition? Apa sih ketenangan? Apa itu tenang? Tenang, saudara, kalau Anda pelajari, saudara, kata tenang dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kelihatan diam, tidak bergerak, atau tidak berombak, tentang air atau laut, dan tidak berubah-ubah, diam, tidak bergerak, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Itu tentang perasaan hati dan keadaan. Oxford Dictionary berkata, saudara, what is definition dari tenang? Tenang adalah not showing or feeling nervousness, anger on other strong emotion. Jadi dikatakan, saudara, dalam Oxford Dictionary, kata tenang itu menggunakan kata calm, saudara, yang artinya tidak menunjukkan atau tidak merasakan perasaan yang gugup, perasaan yang marah, atau emosi yang kuat, saudara. Seringkali ketika kita mengalami rip current dalam keluarga kita, mungkin keluarga kita lagi keterpa masalah, isu, gosip, dan sebagainya. Justru ketika kita semakin emosi, semakin salah, saudara. Tapi saya percaya, saudara, bahwa kita harus tinggal tenang, saudara. Dalam banyak situasi gak semuanya dikomunikasikan dengan baik, dengan cara apapun. Tapi lebih bagus salah satunya dalam tinggal tenang, kita bisa lebih berdoa, lebih tenang dan sebagainya. Lebih bisa ngomong yang benar daripada ngomong yang ngawur, saudara. Makanya Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut. Tujuannya kenapa? Dikatakan cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berbicara. Supaya waktu kita ngomong, kita tenang, kita mikir dulu apa yang akan kita ngomong, saudara. Seringkali justru kalau kita semakin banyak ngomong, apalagi waktu kita kena masalah, lagi dalam masalah
ribs current dalam kehidupan kita. Percayalah, semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Tuhan ajar kami sekeluarga, ketika menghadapi situasi yang gak enak, tinggal tenang. Karena di situ letak kekuatan kita. Ada amin, saudara. Yang kedua, what is the Bible say tentang tenang ini, saudara? Apa yang Alkitab katakan tentang tenang? Ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan tinggal tenang, saudara. Salah satunya Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan, saudara. Nah, saudara, ayat ini berkata jelas sekali, kita akan memperoleh kekuatan ketika kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, saudara. Namun seringkali yang menjadi, kalau kita tidak tenang, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah pasti akan menyediakan jalan keluar? Ingat rumus matematika yang saya sering khotbahkan, saudara, bahwa pencobaan, masalah, penderitaan lebih kecil atau sama dengan kekuatan kita. Jadi artinya kekuatan kita itu pasti bisa menanggulangi, bisa mengatasi semua masalah. Nah, kalau kamu percaya firman Tuhan ini, maka ketika masalah datang dalam kehidupan Anda, ketika ada proses, ketika ada penderitaan terjadi, yang Anda lakukan percaya. Dan orang yang percaya dengan firman Allah, dia pasti akan tenang, saudara. Karena dia tahu kalau Allah di pihak dia, dia pasti akan menang. Dia tahu bahwa semua proses, semua masalah, semua pergumulan akan pasti bisa diatasi oleh dia, saudara. Karena ada rumus yang Tuhan berikan, bahwa semua masalah, semua penderitaan lebih kecil atau paling banter juga sama dengan kekuatan kita. Jadi kalau kamu percaya firman Allah, maka kamu gak usah takut, gak usah gugup, gak usah nervous, gak usah marah-marah. Tuhan, kenapa ini? Percaya semua yang terjadi dalam hidup Anda, masalah seberat apapun, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ayat ini dilanjutkan, dan kalaupun Tuhan izinkan terjadi, Dia sudah menyediakan jalan keluar buat kita. Kalau memang sudah ada jalan keluar, kenapa kita takut? Maka apa yang terjadi? Kita tinggal tenang. Dan ketika kita tenang, karena kita percaya dan tenang, saya percaya ada kekuatan baru, saudara. Ada energi positif, ada iman. Tapi kalau kita ragu, kita nggak percaya, yang muncul keraguan-raguan, yang muncul kekhawatiran, yang muncul ketakutan. Ingat, God never give us the spirit of fear. Tapi Dia kasih kita kekuatan, saudara. Ada amin, saudara. Gimana untuk bisa mendapatkan kekuatan ini? Kamu harus tinggal tenang, saudara. Saya ketika pelajari kata tenang ini, saya seru banget, and I'm so blessed, saudara, dengan apa yang saya renungkan. Dan Roh Kudus mulai memberikan inspiration, revelation dalam hidup saya tentang story in the Bible. Yang saya mau ngajak Anda untuk sharing pagi hari ini. Yang pertama, learn from the story of Elijah. Belajar dari kehidupan Elia. Saya kasih Elia 1. Artinya ada 2 pelajaran yang kita bisa kutip, kita pelajari dari kehidupan Elia. Yang pertama, kalau Anda lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran Anda? Ini adalah momen di mana Elia melawan Nabi Baal, saudara. 1 orang melawan 450. Dan saya mau beritahu buat Anda, 1 lawan 45 itu gak gampang. 1 lawan 450 itu gak mudah. 1 lawan 450 butuh kekuatan yang dahsyat, super power. 1 lawan 450 butuh keberanian. 1 lawan 450 butuh extra effort. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda lihat dulu ada film Rambo, dia 1 orang bisa masuk ke markas musuh, dihabisin semua. Orang bilang, mana ada yang kayak gitu. 1 orang namanya Wan Wei Fung, saudara. Itu maju sendirian, habisi markas musuh. 1 orang bisa ngabisi semuanya. Seolah-olah Anda berkata, masa sih kayak gitu? Kau bisa? Karena ada kekuatan yang supranatural. Ada kekuatan khusus. Nah, saya percaya 1 lawan 450 bukan sesuatu yang gampang. Apalagi 1 ini berdiri kepada kebenaran dan 450 ini berdiri kepada tidak benar. Kalau Anda lawan orang lain di sosial media, Anda sendirian lawan 400 netizen, saya jamin Anda KO.
netizen ini jahat sekali. Banyak artis akhirnya mau bunuh diri lah, dan benar ada yang bunuh diri cuman gara-gara netizen. Bayangin kalau ketemu emak-emak, the power of emak-emak 2-3 aja udah pusing kita ngurusinya. 450 orang lawan satu Anda. Saya kasih tahu butuh extra effort dan butuh keberanian. Dan yang paling dahsyat yang saya pelajari dari ayat ini, butuh ketenangan, saudara. Karena satu orang membela kebenaran melawan 450 orang yang hidupnya gak benar, saudara. Baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19, 21, 22. Dikatakan gini, sebab itu seluruhnya suruhlah mengumpulkan seluruh Israel di Kamel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Arsyerah yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Bayangi, Elia hari itu harus menghadapi 450 Baal, 400 Aserah, dan juga rakyat daripada Israel sendiri. Saudara, kalau dia gak punya ketenangan, gak ada kekuatan, saudara. Saudara mungkin bilang, wah hebat, saya mempelajari kata satu kalimat. Roh Kudus ngomong, nah kamu lihat, kalau dia geradak geruduk, kalau dia emosi, dia gak tenang, mana ada keberanian, mana ada kekuatan. That is the power daripada ketenangan, saudara. Yang mengerti katakan amin. 450 orang. Dan saudara dia bilang gini, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Saya garis bawahi kata ini dengan merah, saudara. Lalu dikatakan padahal lawannya merah lawan biru, saudara. Sudut biru ada apa, saudara? 450 orang. Sudut merah cuma satu, Elia, saudara. Dan menurut saya ini dahsyat sekali. Bayangkan kalau kita berada di dalam posisi Elia, mempertahankan apa yang benar. Tapi yang kita lawan mayoritas dan kita minoritas. Kita bilang ini yang benar, 450 orang bilang salah. Ini yang benar, salah katanya. Wah, langsung diserang saudara semuanya, saudara. Saya kasih tahu nggak mudah. Saya percaya. Saudara tahu ketika orang diserang, saudara. Baru-baru ini ketika satu orang, saudara, waktu itu saya sempat nonton juga sih sepak bola Indonesia lawan Vietnam. Lalu tiba-tiba ada satu orang pemain main curang. Dia sikuti orang Indonesia. Dok, malah habis langsung diserbu oleh netizen Indonesia. Langsung yang lain ngomong, ayo warga plus 62, serbu. Instagramnya dikrok semua. Sampai take down, saudara. Dan dia stres. Dia diserang semua, saudara. That is the power of netizen plus 62. Saudara. Diserang langsung habis, saudara. Dimaki-maki, dibilang ini pokoknya diserang habis lah, saudara. Saya bisa bayangin satu orang lawan 450 orang. Kalau bayangkan kalau Elia gak punya ketenangan, saudara, dia gak punya kekuatan. Dalam hal ini dengar baik-baik, seberat apapun masalahmu, sebesar apapun proses yang kamu hadapi, dalam tinggal tenang, di situ ada kekuatan, saudara. Dalam tinggal tenang, dengar baik-baik, saudara. Saya yakin the power of clams, saudara. Kekuatan daripada tenang, saudara. Hanya aku saja sendiri, seorang diri. Dan mereka 450 orang, saudara. Saya percaya karena dia tinggal tenang, saudara. Dia bisa memenangkan pertarungan, saudara. Dan buat saya, kalau Anda pelajari apa rahasianya. Yang pertama Tuhan ngomong sama saya, nak, kamu lihat 1 versus 450. Dan dia tenang, saudara. Makanya ayatnya ngomong benar, saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan. Elia percaya sekalipun dia seorang diri melawan 450 orang. Dia percaya dia pihak yang benar. Dia ada di pihak Allah. Allah berpihak sama dia. Dan dia yakin, saudara, karena dia percaya dia pasti menang. Kalau dia gak tenangkan dirinya dan percaya sama Tuhan, saya jamin dia akan nervous, dia akan grogi, dan dia akan ketakutan. Tapi kamu lihat, Elia tidak takut. Dia tidak nervous. Sekalipun dia bilang, cuman aku sendiri.
Dan 450 orang dilawan, dibantai, saudara. Bahkan setelah selesai semuanya, digorok sama Elia semua di sungai, saudara. Kenapa? Karena dalam tinggal tenang, sekalipun sendirian, percayalah, kamu gak benar-benar sendiri. Masih ada Tuhan, saudara, beserta dengan kamu. Ketika ada orang yang cerita sama saya bilang, waduh saya kasihan. Harusnya ketika keluargamu mengalami kondisi seperti ini, minimal saya sebagai gembala ada di situ, menemani saudara. Saya ngomong, saya jadi pendeta gembala bukan cuma berkhotbah atau mengkhotbahin Anda. Tapi ketika Anda ada di satu titik yang paling rendah dalam hidup Anda, minimal ada orang yang berkata, engkau gak sendirian, masih ada Tuhan. Dan masih ada orang yang sama-sama akan berdiri dalam kehidupan Anda. Saya percaya apa yang membuat Elia begitu tenang dan percaya, karena dia tahu Allah di pihak dia. Sehingga dia gak takut lawan 450 Nabi Baal. Saya jamin kalau kamu percaya bahwa Tuhan ada dan nyata dalam hidupmu, gak usah takut, tenang aja. Aku digosipi orang, tenang aja. Aku difitnah orang, tenang aja. Kalau Tuhan di pihakmu, ngapain kamu harus khawatir dengan apa yang orang ngomong tentang Anda? Karena ingat, hidupmu tidak ditentukan dari apa yang orang ngomong tentang Anda. Hidupmu ditentukan dari apa yang Roh Kudus dan firman Allah katakan dengan hidup Anda. Ngapain kamu khawatir? Ngapain kamu takut? Namaku dibusukkan oleh orang-orang lain. Udah gak usah takut, kamu percaya bahwa kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor Robert aku gak terima kamu diomongi orang. Saya bilang, udah ngapain kamu gak terima? Belajar seperti Daud, ketika Simei mengutuk Daud. Lalu prajuritnya ngomong, aku nyebrang ke situ, aku bacok, aku habisi dia, aku habisi dia. Daud ngomong, gak usah. Mungkin Tuhan suruh mereka untuk mengutuk aku. Gak apa-apa kata Daud. Belajar dari kehidupan Daud, dia tinggal tenang, dia gak takut. Ada amin Sarah. Raja Daud selalu nyanyi lagu ini. Kalau misalnya dia lagi ngalami masalah, lagi ngalami semuanya, dia cuman berkata, tenanglah jiwaku. Hai jiwaku, tenanglah. Karena dia percaya, kalau Allah bersama dia, siapa yang akan melawan dia? Saya ketika baca, saya pelajari lagu ini, saya ngomong, Tuhan, aku gak takut apa yang akan terjadi ke depan. Karena aku percaya kepadamu. Kalau engkau bersama kami, bersama keluarga kami cukup tinggal tenang. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Ada amin, Sarah. Yang kedua, learn the story dari story kehidupan Elia. Anda begitu lihat, saudara, luar biasa. Kalau Anda baca pasal 18, Anda akan melihat kejadian yang luar biasa. Elia membunuh 450 Baal. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Elia melanjutkan perjalanan. Dan dia ngomong kepada hujan, hujan turun, maka hujan turun. Lalu dia ngomong sama Ahab, Ahab naik kereta cepat. Nanti kamu akan gak kejar karena hujan, saudara. Lalu tiba-tiba Ahab naik kereta. Dia jalan kaki, saudara. Tapi dia mengalami sebuah percepatan, supernatural translation. Tiba-tiba dia nyampe duluan ke tempat itu, saudara. Dan kalau Anda lihat ini semua, Anda akan berkata, wow, Elia supranatural banget. Sendirian lawan 450 Nabi Baal, dia berani dan dia tenang, saudara. Dia ngomong gak hujan, dia ngomong hujan turun. Dan kalaupun Ahab naik kereta ke sebuah tempat, dia bisa nyusul walaupun dia jalan kaki. Ini kan hebat, luar biasa. Apa yang membuat dia dahsyat? Karena dia tenang. Tapi kejadian kedua, itu kontroversi apa yang terjadi di pasal yang 14. Kalau Anda pelajari pasal selanjutnya, Anda akan syok. Karena saya melihat kayak bukan Elia yang sebenarnya, tapi Elia dengan kepribadian yang lain, yang berbeda. Kalau kita bisa sebut ini kepribadian ganda Elia. Pasal 18 kita akan terkagum-kagum dengan Elia. Tapi di pasal berikutnya Anda akan merasa ya cuman gitu doang. 450 nabi yang bernubuat palsu dilawan sama Elia. Tetapi saudara, dia kalah dengan satu perempuan, saudara. Makanya saya sering ngomong di khotbah, saudara. Ada orang yang hebat, kalau bisa ngajari Anda jadi pintar, maka namanya Lause, saudara. Kalau ketemu Lause, nah, itu guru hebat, saudara. Yang lebih tinggi lagi pangkatnya dari Lause ada. Kalau kamu pintar ngomong,
pintar ngajar, bahkan bisa narik uang orang masuk ke dalam hidupmu, invest, maka kamu akan dipanggil laupan, saudara. Karena itu lebih hebat dari lause. Lause belum tentu jadi laupan, tapi laupan itu hebat, saudara. Tapi di atas semua ada yang lebih hebat dari lause dan laupan, saudara. Saudara tahu namanya laupo, saudara. Ada amin, saudara. Nah itu yang saya sebut. Nah ini pangkatnya lebih tinggi, saudara. Nah yang gak ngerti nanya, laupo itu apa? Haleluya. Nah saudara, ini kekuatan daripada laupo, saudara. Waduh, ada suami yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Jebret, saudara. Ya saya gak nyindir siapapun ya, jangan tersindir. Ini saya khotbah tentang apa yang kejadian, bahwa ini terjadi dalam kehidupan nabi besar namanya Elia. Kalanya sama perempuan, saudara, namanya Isabel. 450 nabi dibantai sama dia. Tapi ketika dia menghadapi seorang perempuan namanya Isabel, saudara, saya jujur aja, jadinya apa ya? Alah, Elia ini gimana sih gitu. Ya kalau saya jadi manusia, saya akan ngomong, Elia ini gimana sih? 450 nabi Baal disikat, kalah sama laupo. Saudara, Isabel takut dia, saudara. Bahkan kalau Anda baca mengerikan di 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. Lihat barusan 18 dahsyat, saudara. Luar biasa. Dengar baik-baik. Tapi saudara, di ayat pasal 19 cuma beda satu pasal. Dibilang gini, maka Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah satu dari mereka. Jadi Isabel ngancem. Dia ngomong, kurang ajar ya, dia bunuh Nabi Baal. Awas kamu Elia, aku bunuh kamu. Cuman ngomong doang, bukan bunuh beneran. Saudara, ayat 2, saya merasa bahwa Elia, kamu ini makan tempe apa hari ini? Apa mabuk kamu? 400 Nabi Baal kamu bilang, cuman aku satu-satunya yang benar, yang hidup masih Nabi Tuhan. 400 dilawan. Satu laupo orang lagi, saudara. Dan dia bilang gini, takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. 450 nabi, dia gak takut nyawanya hilang, dia hadap-hadapan. Dia bilang gini, ayo kalau Allah Baal, maka kita sembah Baal, kalau gak aku, ayo kita sama-sama pasang persembahan. Tidak boleh kasih api, ditantang begitu hebat, kita akan bilang, wow berani banget. Tapi kenapa tiba-tiba seorang pemberani yang luar biasa jadi penakut yang luar biasa? Cuman gara-gara satu orang lauponya orang. Dan tiba-tiba ngomong, aku bunuh dia. Langsung takut menyelamatkan nyawanya. Yang lebih parah lagi, saudara, di ayat 4. Ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati, saudara. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Rasanya mau tak kupret ini Elia, saudara, kalau saya jadi ini, saudara. Saya akan ngomong sama Elia, omong kosong kamu Elia. Di pasal 18 kamu lawan 450 Baal. Di pasal 19 kamu takut sama laupo orang yang ngancem kamu, aku akan bunuh kamu. Loh, saya ngomong sama Anda, 450 Nabi Baal kamu hadapi, kamu lawan dengan keberanian yang luar biasa. Ini cuma dengar gosip bahwa kamu mau dibunuh sama Isabel, kamu takut lari dan minta mati sama Tuhan. Mana keberanianmu? Dari singa Yehuda jadi kucing Anggora. Yang tadinya singa ngelawan banget, tiba-tiba alah, dari Raja Wali tiba-tiba burung pipit, saudara. Lawan 450 Baal. Laupo, iya. Duduk. Iya. Dengar baik-baik, saya melihat banyak orang hebat sekali. Saya gak ngomong bahwa kita gak boleh. Kamu hormat sama istri boleh, respect istri boleh, mengasihi istri boleh. Tapi kalau sampai istrimu borotan bilang ini, udah mandi? Belum, mandi sana. Langsung kabur, saudara. Sikat gigi, makan obat cacing, tidur. Saudara, menurut saya itu sesuatu yang gak make sense, saudara. Tuhan gak menciptakan pria dan wanita untuk seperti itu, saudara. Tapi begitu di perusahaan langsung, siapa yang ini? Rapatnya hebat, saudara. Tapi begitu di rumah,
cuci kaki, tidur, cepat naik ke sana. Langsung saya, iya. Saya merasa Elia kayak gini, saudara. Dan menurut saya nggak make sense banget. Lawan 450 Baal, aku lawan. Tuhan adalah Tuhan. Tapi begitu kena, langsung beda, saudara. Saya merasa dia punya kepribadian yang berbeda, saudara. Saya tanya Roh Kudus kasih saya hikmat. Dan itu menjadi poin khotbah saya hari ini. Apa yang membuat Elia di satu pasal begitu garang, tapi di pasal yang lain begitu lemah, saudara? Saya kasih tahu, di pasal yang ke-18 dia tinggal tenang dan dia percaya. Di pasal 18 ketenangannya hilang, saudara. Dan dia tidak tinggal tenang dan dia lepas kepercayaannya kepada Allah. Bayangkan kalau Tuhan sanggup melepaskan dia dari 450 Nabi Baal, Tuhan pasti sanggup melepaskan dari satu laupo orang, saudara. Kenapa? Karena 450 aja Tuhan lepaskan dia dan kasih dia kemenangan. Apalagi cuma satu orang, Isabel, saudara. Somehow dengar baik-baik, dalam kehidupan berumah tangga ada masalah yang bobotnya mungkin 1 ton, kamu bisa menang dan kamu gak ada masalah dengan keluarga. Tapi gara-gara satu masalah yang beratnya ringan, gak sampai 1 kilo, itu bisa membuat kamu cerai dan pisah, loh, saudara. Kenapa? Ketika kamu hadapi 1 ton, kamu tinggal tenang dan di situ ada kekuatan. Tapi ketika kamu hadapi masalah yang cuma sepele banget, saudara, nggak penting banget, kamu bisa bubar, saudara. Dan saya kasih tahu, ada banyak orang di gereja melayani, punya panggilan yang luar biasa, saudara. Bisa kuat menghadapi apapun, proses seberat apapun. Tapi gara-gara hal yang sangat sepele, dia bisa kehilangan panggilan Tuhan. Dan saya berdoa supaya kamu tetap tinggal tenang. Kalau ada masalah, jangan banyak ngomong. Kalau ada masalah, jangan cepat emosi. Kalau ada masalah, tinggal tenang di dalam kaki Tuhan. Duduk berdoa dan tinggal tenang. Dan percaya bahwa Tuhan ambil alih. Tuhan pegang kendali. Percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih kemenangan. Jangan pakai pikiran. Siapa yang ngomong? Wah, emosi, marah. Saya kasih tahu, saya melihat dalam kehidupan pelayanan 21 tahun gereja ini ada di kota ini, saudara. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan sebagai founder, melayani bersama-sama. Keluar bukan masalah besar, saudara, cuman masalah sepele yang gak penting menurut saya, saudara. Dan menurut saya mereka menyia-nyiakan panggilan Tuhan yang besar atas hidup mereka hanya karena hal-hal yang gak penting. Apa yang membuat mereka bisa berubah? Sama seperti Elia, pasal 18, saudara, dan pasal yang ke-19. Dan Tuhan ngomong sama saya, kuncinya cuma satu. Di pasal 18, sekalipun dia menghadapi 450 orang, dia tinggal tenang, saudara. Di situ kekuatannya. Di pasal yang 19, dia kehilangan itu. Dia lupa bahwa rahasia kekuatannya adalah tinggal tenang, saudara. Jadi sekali lagi, apapun yang Anda hadapi, masalah ekonomi, masalah keluarga, percayalah, semakin Anda geradak geruduk, maka semakin banyak masalah, semakin salah. Seharusnya ketika kamu menghadapi apapun, dengar baik-baik, dalam tinggal tenang, di situ ada kekuatan, dan kekuatan itulah yang akan menolong kamu lepas dari semua masalah. Yang percaya katakan amin. Mazmur 116 ayat 3-7. Tali-tali maut telah melilit aku. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya lah aku. Ayat yang ke-7, dengar baik-baik, ini kuncinya. Kembalilah tenang hai jiwaku. Ketika kamu mengalami gundah gulana, kamu rasanya mau mati, kesesakan, dunia orang mati melilit kamu, maut datang dalam hidupmu, apapun itu, Alkitab berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, karena kamu tenang sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, ini kuncinya. Mazmur ini ketika saya pelajari secara teologis, saudara, Mazmur 116 tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi kita nggak bisa tahu namanya siapa, apa yang dia hadapi.
Yang saya cuma bisa ungkapkan adalah pemazmur mengucapkan rahasia syukur kepada Allah karena lepas dari kematian, lepas dari maut, dan menyatakan pujian kepada semua orang percaya yang menderita diselamatkan oleh Tuhan dan terhindar dari malapetaka yang besar. Mungkin ketika pemazmur mengalami semua itu, ia tidak mengalami ketenangan, tapi di ayat yang ke-7 dia sadar, lalu dia bertobat dan dia berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Karena percayalah, kalau jiwamu nggak tenang, akan ada kekhawatiran, ketakutan yang datang dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda tenang, saudara, di situ akan ada kekuatan Tuhan, saudara. Oh, aku ini kok sakit gak sembuh-sembuh. Kamu makin parah. Kenapa? Karena jiwamu gak tenang. Makanya kamu harus ngomong, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah hai jiwaku. Pemazmur akhirnya sadar, dan dia menulis di ayat yang ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku. Karena dia menyadari Tuhan sudah berbuat banyak kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa hidup kita di tangan Tuhan, Dia penjaga hidup kita, Dia yang menolong kita, Dia yang berjalan bersama kita, ngapain kamu takut? Makanya kamu harus percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya, kita tenang, saudara. Contoh, kalau kita bawa anak kita, saudara, lalu kita jalan, lalu tiba-tiba ada ngalami hal yang lain apa semua, atau di laut atau di berenang, anakmu tahu bahwa dia pasti tenggelam kalau dia berenang, tapi kalau bapaknya sudah gendong dia, maka dia akan ketawa dan tenang karena dia tahu dia pasti selamat, saudara. Kita harus belajar seperti anak-anak. Ketika masuk dalam lembah kelam, ketika kita masuk dalam badai, ketika kita masuk dalam pergumulan apapun, dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita. Ada amin, saudara. Elia tenang, dia bisa mengalahkan 450 Baal. Elia kehilangan ketenangan, dia kalah lawan banyak orang, saudara, dan dia ketakutan dan minta mati, saudara. Ironis, menurut saya nabi besar yang berjalan dalam supranatural cuman takut sama satu perempuan, saudara, dan dia minta mati, saudara. Menurut saya tragis dan ironis, saudara. Belajar yang berikutnya dari story of David, saudara. Daud ini saya senang banget. Kalau saudara lihat gambar ini, apa yang ada di benak saudara? Daud mengalami sebuah krisis, sebuah gejolak, sebuah pergumulan yang begitu berat. Kenapa? Karena dia sendiri sebenarnya udah banyak tekanan dalam kehidupannya, tantangan yang gak mudah yang dihadapi. Dia melawan Goliat, mau dikudeta Absalom dan sebagainya, ngalami semuanya, dikejar-kejar Saul, mau dibunuh berkali-kali. Dan suatu ketika dia mengalami sebuah peristiwa yang menurut saya mengerikan. Kalau dia nggak punya ketenangan, saya jamin kacau balau. Hari itu sebuah kejadian digambar tadi, saudara. Kejadiannya adalah ketika suatu hari istri-istri mereka ditawan oleh orang Amalek, saudara. Jadi istri mereka, gambar ini menceritakan bagaimana Raja Daud mengalami sebuah krisis di mana hari itu istri-istri mereka ditawan oleh sama orang Amalek, saudara. Namun apa yang Anda bisa lihat dari story ini, Daud begitu tenang sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Anda bayangi, saudara, 1 Samuel 30 ayat 2-4 ngomong gini, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu habis terbakar. Istri-istri mereka, anak mereka laki-laki perempuan ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Mereka mengalami masalah besar. Bukan cuma mereka kotanya dibakar, tapi istri mereka, anak-anak mereka laki-laki perempuan ditawan, saudara. Lalu Daud menangis di hadapan Tuhan sampai tidak kuat lagi. Dan bukan cuma Daud tapi seluruh rakyatnya menangis, saudara. Nah, ini penting sekali bagaimana Daud menangis sampai tidak ada kekuatan lagi. Tiba-tiba dia dapat kekuatan, saudara. Jawabannya adalah satu, dalam tinggal tenang, disitulah kekuatan kita. Saudara bayangin 1 Samuel, saudara, ayat 30, pasal 30 ayat 6-8. Tidak sampai di situ saja, dikatakan
Dan Daud sangat terjepit, saudara. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dengar baik-baik, dia mengalami sebuah posisi yang gak enak. Rakyat mulai menyalahkan dia, dan mereka mau melemparkan batu sama Daud. Anda bisa bayangkan kalau reaksi Daud hari itu, dia emosi. Maka dia perintahkan panglima, semua yang lempar batu, penggal kepalanya. Dia punya kuasa, dia punya hak karena dia raja. Maka yang terjadi, anak istri mereka akan tetap ditawan oleh Amalek. Dan mereka pertumpahan darah sendiri, saudara. Seringkali dalam hidup gereja juga seperti itu. Orang lain kasak kusuk, lalu kita ribut-ribut sendiri, saudara. Akhirnya ngalami kekalahan, kekacauan yang lebih berat lagi. Dengar baik-baik. Kalau kita menghadapi situasi apapun, rakyat kejepit, marah, bahkan mau melempari dengan dia batu. Saudara, ini yang dilakukan Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ kekuatan kita. Daud bisa begitu tenang. Dia tanya Tuhan, Tuhan, kejar atau enggak? Kamu kasih kemenangan atau enggak? Bayangkan, saudara, bisa begitu tenangnya Daud. Karena dia menguatkan kepercayaan kepada Allah. Gimana kita bisa dapat kekuatan kalau kita nggak tenang dan percaya sama Tuhan? Ini adalah sebuah rahasia yang luar biasa yang saya dapat ketika saya nyetir di mobil. Roh Kudus memberikan hikmat, the story of David. Bagaimana ketika dia mengalami sebuah posisi yang sangat terjepit, saudara. Gimana dia bisa dapat kekuatan. Dan dia bisa bangkit, dia kejar Amalek. Dia kalahkan mereka dan dia bebaskan semua tawanan. Kenapa, saudara? Karena dia tinggal tenang dan menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Kalau saudara dalam situasi terjepit, jangan suka emosi. Jangan suka ngomong sembarangan. Apalagi ngomong yang gak baik dan mengutuk dan komplain, marah-marah, maki-maki, sungut-sungut, saudara. Tapi yang perlu Anda lakukan, dalam tinggal tenang dan kuatkan kepercayaanmu kepada Allah. Karena kamu percaya. Dan ini yang dilakukan oleh Daud, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Seharusnya dalam Raja-Raja 19, ketika Isabel mau membunuh Nabi Elia, harusnya dia tinggal tenang, menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Tapi dia geradak geruduk. Dia lari, dia kabur, dia ketakutan, dan dia minta mati saja. Tapi Daud, saudara, di situasi yang terjepit, menurut saya, beban yang dialami Elia dengan Daud itu jauh lebih berat Daud. Karena Daud berhadapan langsung dengan rakyatnya. Dan rakyatnya sudah marah dan mau lempari dia dengan batu. Sementara Elia cuman ngomong, Elia cuman dikasih tahu, aku akan bunuh kamu. Seperti Nabi Baal. Jadi menurut saya, bobot daripada penderitaan Daud lebih berat. Tapi kenapa Daud bisa menang? Dan dia mengambil effort. Dia berdoa datang ke hadirat Allah. Dan dia tanya, Tuhan, kejar atau enggak? Saudara, menurut saya alangkah bodohnya seorang suami kalau istrimu ditawan, lalu kamu berdoa tanya, Tuhan kejar atau enggak? Gak usah doa, langsung kejar, saudara. Saya pendeta aja kan kejar langsung kalau Ceol diculik orang, saudara. Tapi Daud dengan tenangnya masih bisa tanya lagi. Saya bisa bayangin kalau misalnya kamu diculik, amit-amit, misal David ke ruang sini dulu, doa dulu, penyembahan dulu, tanya Tuhan. Wah, istri saya juga ngamuk dia kalau dia tahu saya kayak gitu. Suami model apa kamu? Suami tugasnya melindungi istri. Betul gak, saudara? Istri kita lagi kena masalah, kita harus bantu. Bukan kita tinggali. Tapi Daud dengan tenang, dia datang sama Tuhan. Tuhan, kejar atau enggak? Kamu akan kasih kemenangan atau enggak? Dan hari itu Tuhan ngomong, kejar, aku akan kasih kemenangan. Dengan tenang, ada kekuatan. Dan akhirnya dia menang. Istri-istrinya dibebasi. Bayangkan kalau hari itu Daud emosian. Mau lempar lalu dia bilang, kamu tuh kurang ajar. Istriku juga diambil, tahu. Kamu sedih, aku juga sedih. Sabar, tak penggal kamu, aku raja. Mati semua. Dan istri mereka gak dimenangkan, diselamatkan. Tapi karena ketenangan seorang pemimpin, saudara, semua rakyat diselamatkan dan tidak ada pertumpahan darah.
antara keluarga, saudara. Sekali lagi, para suami, Anda sebagai suami, Anda harus punya ketenangan. Ketika keluargamu lagi ngalami masalah, kamu harus mengayomi dan tinggal tenang. Karena di situ letak kekuatan. Para pemimpin gereja, dengar baik-baik. Ada kasak-kusuk apapun, kita harus tinggal tenang. Karena kalau kita buat keputusan dengan emosi, kamu akan nyesal seumur hidup. Pertama, kamu akan kehilangan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kamu akan kehilangan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan Anda. Tujuan setan cuma satu, ambil damai sejahteramu, sehingga hidupmu gak damai. Karena gak ada damai, kasak-kusuk, kamu akan makin khawatir, makin takut. Itu sebabnya bulan ini Tuhan bicara at peace. Damai sejahtera yang kau berikan melebihi akal, melebihi apapun, akan memenuhi kehidupan kita. Karena saya percaya ini yang Tuhan mau. Aku merancangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya, kita akan lihat, kita bisa belajar melihat dari dua sisi. Satu orang yang sama, yaitu Elia, menghadapi dua kondisi yang berbeda. Keadaan yang satu tenang, yang satu kehilangan damai. Dua orang yang berbeda, Elia dan Daud, menghadapi masalah yang berat, tapi satu kehilangan damai, namun satu tetap tenang, saudara. Saya berdoa ketika Anda menghadapi situasi apapun, jangan emosi, jangan komplain, jangan sungut-sungut, tapi tetap tinggal tenang. Karena di situ letak kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Lalu gimana caranya agar kita mengalami ketenangan sejati? Siapa yang mau mengalami ketenangan sejati? Angkat tangan, saudara. Percayalah, ini gak bisa diremehkan orang. Mungkin orang bilang, wah dia digosipi, diomongi, kok diam-diam aja, gak buat klarifikasi, gak buat pembenaran. Jangan meremehkan orang yang lagi tenang, saudara. Dalam ketenangan seseorang ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup orang itu. Kamu disalahin orang, kamu disalah mengerti, kamu difitnah, kamu dibuat yang gak enak, tinggal tenang, saudara. Ada kekuatan yang baru. Gak usah gerada geruduk, karena saya percaya satu hal, kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Tidak perlu buat pembelaan. Kalau Tuhan di pihakmu, Dia yang akan bela kamu. Gimana caranya agar kita mengalami ketenangan sejati, saudara? Ada 3 poin, Anda bisa catat sama-sama. Yang pertama, be in the zone. Katakan sama-sama, be in the zone. Saudara, saya tertarik dengan kalimat be in the zone. In the zone artinya berada dalam zona tersebut, saudara. Zona apa, Pastor Robert? Of course saya bilang, the presence of God. Ada tetap di dalam hadirat Allah, ada dalam His presence. Saudara, saya percaya inilah yang membuat kamu akan mengalami yang namanya ketenangan sejati. Ketika kamu mengalami masalah, jangan lari ke diskotik, jangan lari ke kafe, jangan lari kemana-mana. Larilah dalam hadirat Allah, in the zone. Saya percaya waktu kamu lagi gerada guduk, lagi ngalami masalah, lagi suntuk, lagi stres, jangan pernah lari kemanapun. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan, be in the zone. Raja Daud ngerti, dia kejepit, rakyat mau lempari dia dengan batu. Satu-satunya tempat yang aman untuk dia tetap tenang dan tetap percaya adalah in the presence of the Lord. Makanya dia ambil effort, dia datang kepada Allah. Saya tahu kadang-kadang kita ngalami masalah, kita bisa emosi, kita bisa kesel, butuh healing, butuh healing. Saya kasih tahu, the healing yang sejati adalah in the presence of the Lord, saudara. Setelah itu kamu mau ke tempat healing yang lain, boleh. Tapi yang pertama, be in the zone, saudara. Tetap ada dalam hadirat Allah. Ini penting sekali. Karena saudara, kalau Anda ada dalam areanya itu, saudara, you always connected with heaven, dengan sorga. Saudara, ibarat wifi, saudara. Di atas ini lantai 5 ada wifi. Ketika Anda masuk in the zone, Anda akan dapat jaringannya dan Anda bisa connect, Anda bisa download, Anda bisa semuanya dengan sangat gampang. Tapi ketika Anda ke bawah, Anda nggak dapat connection, lost connection. Anda nggak bisa connect dan sebagainya. Demikian dengan heaven. Kalau kamu nggak be in the zone, saudara akan lepas, disconnected. Tapi kalau Anda tetap be in the zone, kamu akan tetap connect. Roh Kudus akan bicara sama kamu, akan memberikan ketenangan, akan memberikan damai sejahtera. Tapi begitu kamu keluar dari zona ini, yang ada setan terus memberi kekhawatiran,
Setan terus ngomong yang gak baik. Dia kasih kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan, yang melemahkan iman. Tapi if you be in the zone, saudara, saya percaya ada kekuatan, ada ketenangan, saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Orang yang duduk dalam naungan lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kau percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular dan mengamuk di waktu petang. Saya percaya kita mesti dwell in the presence of the Holy Spirit. Bukan cuma datang sekali-sekali, tapi kita tinggal di dalam itu. Be in the zone, terus berada di dalam hadirat Allah. Anytime, anywhere, in the presence of the Lord. Dan saya percaya apapun yang kau hadapi, apapun masalah, apapun pergumulan, selalu ada connected, selalu ada koneksi yang kuat dengan sorga. Dan saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan kasih damai sejahtera, dan itu akan melebihi akal kita, dan itu akan memberikan kekuatan sejati. Kalau kamu tinggal tenang, Sarah, maka saya percaya akan ada kekuatan. Jadi kalau kamu mau mengalami ketenangan sejati dalam hidupmu, jangan lari ke hal-hal dunia, Sarah. Jangan lari ke hal-hal yang sifatnya sementara. Lari in the presence of the Lord dan berkata, Lord, kuatkan aku, teguhkan aku, kasih damai sejahtera dalam hidupku, kasih ketenangan. Karena saya percaya cuman dalam hadirat Allah kamu akan mengalami yang namanya ketenangan sejati, saudara. Yang kedua, saudara, gimana caranya supaya kita bisa mengalami ketenangan sejati dalam hidup kita? Be in the zone. Yang kedua, meditate the word of God. Saudara, firman Tuhan bukan cuma dibaca, tapi harus direnungkan, disimpan dalam hati kita. Dan kamu renungkan itu siang dan malam. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dalam tinggal tenang dan percaya. Percaya itu adalah iman. Iman adalah percaya apa yang Tuhan ngomong. Sesuatu yang menjadi dasar yang kita percaya walaupun kita belum lihat. That is faith. Dan gimana caranya supaya kamu tenang tapi percaya sama Tuhan? You must meditate the word of God. Terus meditasi. Meditate the word of God. Renungkan siang malam. Yosua diingatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yosua takut. Dia tahu dia harus memimpin. Alkitab berkata dalam Yosua pasal yang pertama, hambaku Musa sudah mati, bersiaplah, seberangi sungai Yordan, bawa bangsa Israel pimpin mereka. Saudara, Musa pemimpin fenomenal dengan supranatural yang banyak. Dan itu pun masih mau dilempar batu sama masyarakat. Itu pun masih mau diajak berkelahi sama bangsa Israel. Itu pun dia setengah mati ngurusin. Apalagi Yosua. Yosua tahu persis bahwa gak mudah. Itu sebabnya Tuhan ngomong berkali-kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Meditate the word of God siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan kau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi sebenarnya kenapa Tuhan suruh Joshua untuk meditate the word of God, tiap hari merenungkan? Salah satunya supaya jadi tenang, saudara. Ketika dia ingat, waduh Musa dulu mau diajak berantem, dia meditate the word of God dan hidupnya jadi tenang. Ketika dia khawatir, waduh dulu aja Musa mau diajak berantem, ini tegar tengkuk, dia meditate the word of God. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Ketika dia terus baca firman Allah, dia renungin firman Allah, muncul iman. Dengar, kalau kamu lebih banyak ngasih makan firman Allah kepada rohmu, maka rohmu akan kuat dan jadi tenang dan kuat. Tapi sementara kalau rohmu kamu banyak kasih makan yang kedagingan hidupmu, saudara, maka kedaginganmu akan lebih kuat dari roh. Maka rohmu akan kalah. Kamu akan jadi khawatir dan takut. Tapi kalau kamu kasih makan rohmu lebih banyak dengan firman Allah, percayalah saudara, kamu akan tetap percaya dan tinggal tenang.
Waktu kamu tenang dan percaya, di situ letak kekuatan kita. Ada kekuatan yang baru dan kamu bisa mengatasi semuanya. Yosua dikasih tahu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Dan firman Tuhan selalu memberikan damai, selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan ketenangan. Tapi kalau Joshua tidak mau merenungkan, meditate the word of God dan mendengarkan Tuhan, dia lebih dengar orang ngomong, wah susah, dulu aja bosmu Musa setengah mati ngurus bangsa ini, wah kamu pasti akan dicaci maki, kamu pasti akan dilawan, mereka akan berontak. Kalau Joshua lebih banyak dengar yang negatif, maka jiwanya akan gundah gulana, dia gak akan tenang. Tapi dia memilih untuk meditate the word of God. Dalam hidup ini dengar, banyak baca firman, renungkan firman Allah, dan itu pasti akan berguna dalam hidupmu. Ketika masalah datang, ketika ada tantangan, ketika ada problem, ada pergumulan, maka firman itu akan keluar. Dan iman timbul dari pendengaran firman yang kamu renungkan setiap hari. Dan kamu akan lebih tenang. Mungkin kamu berkata, aduh Tuhan ini gimana? Tapi kamu percaya, if God walk with me, berjalan bersamaku, siapa yang akan melawan aku? Kalau Tuhan di pihakku, who can against me? Kalau kamu lebih banyak dengar firman dan percaya firman, maka jiwamu tenang. Kalau jiwamu gak tenang, ngomong seperti Daud, hai jiwaku, kembalilah tenang. Meditate the word of God akan membuat pikiran kita tenang. Saya banyak konselingi orang, saya ngomong gini, jangan pernah bolong firman Allah. Saya tahu hidupmu mulai ngaco, hidupmu mulai ngawur ketika kamu gak mendisiplin dirimu untuk baca firman tiap hari. Percayalah, kalau kamu baca firman tiap hari, mendisiplinkan dirimu dengan firman Allah, merenungkan siang malam Alkitab yang ngomong, engkau akan bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa kita nyimpang? Karena gak kuat dasar firman, saudara. Makanya gereja ini gak cuma ngeroh, gak cuma supranatural, tapi kami mendidik, melatih setiap Anda untuk punya dasar firman yang kuat, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan harus jadi dasar yang kuat dalam kekristenan kita. Banyak orang yang ngeroh banget, tapi gak ngerti firman, saudara. Buat saya, kita harus balance, harus kuat dalam firman. Firman Tuhan gak boleh lupa tiap hari, saudara. Yosua 1 ayat 7-8. Ini yang Alkitab bilang. Ayat ke-8. Jangan kala engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau saya boleh terjemahkan dalam terjemahan FGF. Pasal yang ke-8, saudara. Nah, ini bukan Alkitab, ini cuma bercanda. Dibilang ini. Janganlah kamu lupa kasih laporan Bible study, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena saya menghimbau semua yang melayani di gereja ini untuk rutin memberikan laporan Bible study mereka seperti yang kami lakukan dalam keluarga kami. Ngapain, saudara? Renungkan itu siang malam Bible study-mu, saudara, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung, saudara. Sekali lagi ayat 8 ngomong gini, janganlah engkau lupa memberikan laporan Bible study di grup masing-masing. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan lupa, saudara. Disitulah kekuatanmu. Renungkan apa yang kamu sharekan dan kamu akan bertindak hati-hati dan kamu akan berhasil. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saya undang pemain musik. Yang ketiga, gimana supaya kita bisa mendapatkan ketenangan sejati, ngalami ketenangan sejati, yaitu be careful what you hear. Hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Be careful what you hear. Ini yang menjadi hal yang penting sebenarnya, juga menjadi sebuah langkah sebelum kita memikirkan hal-hal yang benar, melakukan hal yang benar. Seperti minggu lalu saya ngomong, pikirkan hal yang benar, lakukan hal yang benar. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi Alkitab mengajari kita apa yang manis sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang mulia, itu yang kita pikirkan, saudara. Jadi dalam hidup ini, kalau kita mau ngalami damai sejahtera dari Allah, pikirkan hal-hal yang benar dan lakukan hal-hal yang benar. Hari ini saya tambahkan, be careful what you hear. Hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar akan selalu mempengaruhi kehidupan Anda.
Ada sebuah istilah yang sering saya ngomong, input mempengaruhi output. Kalau inputnya baik, maka keluarnya baik. Inputnya negatif, maka keluarnya negatif. Be careful what you hear. Apa yang kamu dengar, kalau kamu dengar firman, kamu dengar hal yang positif, maka saya percaya kehidupanmu semuanya positif. Tapi kalau kamu dengar gosip, kamu dengar hal-hal yang negatif, maka keluarnya juga pasti negatif. Saya berani pastikan. Jadi kalau kamu mau mengalami ketenangan sejati, dengar apa kata Tuhan, bukan dengar apa kata manusia. Jangan dengar gosip, jangan dengar yang gak benar, saudara. Jangan dengar berita-berita hoax, saudara. Tapi dengar apa yang Tuhan ngomong, saudara. Be careful what you hear. Karena apa yang kamu dengar bisa melemahkan iman. Apa yang kamu dengar bisa menguatkan iman. Apa yang kamu dengar bisa membawa damai sejahtera. Bahkan apa yang kamu dengar bisa membuat kehilangan damai sejahtera. Pilihan ada di tangan Anda. Pertanyaan saya cuma satu. Apa yang kamu mau dengar, saudara? Roma 10 ayat 17 berkata sebagai ayat terakhir, lalu saya tutup. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah, saudara. Dalam terjemahan lain dikatakan, then faith come from hearing, and hearing taught the word of Elohim, saudara. So faith come by hearing. Saudara dengar baik-baik. The point is before you trust, dengar baik-baik, you have to listen, saudara. Before you trust, dengar baik-baik, you have to listen. Kamu harus dengarkan, saudara. Ketika kamu mendengarkan firman, baru kamu akan percaya, saudara. Jadi jangan dengar hal-hal negatif. Jangan dengar hal-hal yang buruk. Jangan dengar hal-hal yang tidak membangun. Dengarlah hal-hal yang membangun. Dengarlah hal-hal yang baik. Yang percaya katakan amin. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kita berkata kepada jiwa kita, kembalilah tenang. Saya sangat diberkati Mazmur 116. Ketika dia berkata, maut menjerat aku, menghimpit aku, apapun masalah yang besar. Pemazmur di ayat yang ke-7 berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku. Saya berdoa supaya Anda dan saya hari ini berdoa dan berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Saya nggak tahu apa yang masalah Anda hadapi. Cuman gara-gara masalah kecil Anda buat keputusan besar, yang sebenarnya keputusan itu merugikan kamu. Keputusan itu bahkan bisa membuat kehilangan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saya tahu ada banyak orang, saudara, Anda punya panggilan khusus yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi karena masalah, karena problem, karena pergumulan, kamu terlalu buru-buru ngambil keputusan. Kamu ngambil keputusan dengan emosi. Akhirnya kamu memutuskan sesuatu yang harusnya tidak boleh kau putuskan. Bahkan waktu kau buat keputusan itu bertentangan dengan hati nuranimu. Tapi karena kepepet, kamu buat keputusan yang salah. Kenapa? Karena waktu itu kamu tinggal tenang. Kamu lebih dengar ngomongan manusia daripada kamu be in the zone dalam hadirat Allah. Daud pernah kejepit, tapi dia nggak mau buru-buru ambil keputusan. Dia ambil effort dan dia bertanya sama Tuhan. Elia harusnya ketika diancam oleh Isabel, dia nggak boleh buru-buru ambil keputusan lari dan minta mati. Harusnya dengar baik-baik, dia ambil keputusan seperti Daud, ambil effort, datang kepada Allah dan bertanya sama Tuhan. Seringkali dalam menghadapi masalah hidup kita terlalu buru-buru ambil keputusan. Dalam menghadapi masalah situasi yang genting, bahkan mungkin kejepit, kita mengambil keputusan yang emosi, sehingga kita kehilangan sesuatu yang ilahi, yang berharga di hadapan Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Perintahkan, hai jiwaku, kembalilah tenang. Kalaupun Anda sudah buat keputusan yang salah, jangan takut untuk memperbaikinya. Tinggal tenang, tinggal tenang. Anda yang di rumah, saya nggak tahu siapa Anda. Kalau Anda mendengarkan khotbah hari ini, streaming hari ini, mungkin kau mengambil sebuah keputusan yang salah dalam hidupmu. Jangan malu untuk memperbaikinya. Justru Tuhan sedang bicara dalam hidup Anda saat ini. Atau mungkin Anda sedang menghadapi pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, bahkan masalah pelayanan dan panggilan. Jangan buru-buru ambil keputusan, tapi tenangkan jiwamu dan berdoa, sehingga semua keputusan yang kamu ambil adalah berdasarkan kehendak Tuhan dan keputusan yang benar, sehingga kamu gak kehilangan damai sejahtera yang daripada Allah.
Hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang ada di sini maupun di rumah. Roh Kudus berbicara di hati mereka. Right now in Jesus name. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayangmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu tetap dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Oh, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, penembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Saya mengajak setiap Anda yang ada di sini maupun di rumah, yuk ambil keputusan hari ini Tuhan. Saya tahu nggak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya. But I just want to encourage you, kalau hari ini kau mengalami masalah, mungkin masalahnya kecil, masalahnya berat, bahkan mungkin hampir kejepit. Mungkin kau berkata, Tuhan, kalau kau nggak tolong aku, keluarga aku hancur. Kalau kau nggak tolong aku, hidupku hancur. Kalau kau nggak tolong aku kehilangan semuanya. Hari ini saudara, kembalilah tenang hai jiwaku. Datang sama Tuhan, be in the zone, ada dalam hadirat Allah. Dan katakan, Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Mulai hari ini meditate the word of God and be careful what you hear. Jangan dengar omongan orang, jangan dengar masukan-masukan yang negatif. Jangan dengar omongan-omongan orang yang negatif yang hanya menginginkan kehancuranmu dan keluargamu. Tapi dengarkan Tuhan dan dengarkan firman-Nya. Meditate the word of God dan be careful what you hear. Hari ini saya mengajak Anda, kita bisa bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, I want to always be in the zone, in the presence of the Lord. I want to meditate the word of God. Dan mulai hari ini aku mau be careful, aku mau hati-hati dengan apa yang aku dengar. Saring setiap pendengaran, gak semua apa yang kamu dengar itu dimasukin, disimpan di dalam hati. Cukup kamu tahu dan dengar dan buang. Saring kalau yang baik ambil, simpan dalam hati. Kalau yang jelek buang dan tidak usah diingat-ingat lagi. Hari ini ngomong sama Tuhan, Lord, I wanna be in the zone, ada dalam hadirat-Mu. Tolong aku Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu. Angkat tanganmu Bapak. Aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan ekonomi. Tuhan, biar kami tetap tinggal tenang. Karena firman-Mu berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaan. Kalau kami sedang menghadapi masalah keluarga, kami percaya Tuhan, Engkau pasti pulihkan keluarga demi keluarga. Dan kalau kami ada masalah pribadi keluarga, Tuhan, Engkau penolong kami. Engkau melepaskan kami dari jerat maut. Engkau lepaskan kami dari semua hal yang tidak baik. Dari maut, dari kehancuran, dari semuanya Tuhan. Karena kami percaya Engkau always good. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Dan hari ini aku berdoa biar pertolongan dari Tuhan turun dalam hidup kami. Engkau tolong kami ya Tuhan. Tolong kami, keluarga kami. Dan Tuhan pulihkan semuanya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hai jiwaku, kembalilah tenang. Karena Tuhan ada bersama kami. Karena kami percaya
melebihi akal akan memenuhi hati dan pikiran kami. Aku berdoa, shalom, shalom, shalom Tuhan atas semua kami. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name aku lepaskan damai sejahtera Allah yang melebihi akal, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Kami tidak membiarkan damai ini hilang lagi. Biar kami bisa jaga. Kami yang harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kami. Hari ini kami perintahkan, hai jiwaku, kembalilah tenang dan percaya kepada Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Thank you Lord. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan